dengan 8, sama dengan 13, 21, 34, dan seterusnya. Jadi sehabis 34 ini masih banyak lagi deret Fibonacci di sana dengan perhitungan atau metode yang sama. Bapak Ibu, untuk deret Fibonacci ini bisa dikonversi menjadi rasio yang biasanya kita gunakan dan bisa kita aplikasikan pada technical analysis. Sampai sini ada pertanyaan? Masih aman, Pak? Bapak Ibu yang online masih aman? Oke, kira-kira pertanyaan selanjutnya siapa sih? Ini kan yang nemuin kan si Leonardo Fibonacci, siapa yang mengimplementasikan dari pertumbuhan kelinci ini, populasi kelinci ke technical analysis. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar salah satu metode atau indikator Elliott Wave. Ini yang membawa Fibonacci ke ruang technical analysis ya, yaitu Ralph Nelson Elliott pada tahun 1930-an. Nah, dalam teorinya, beliau menyadari bahwa gelombang pergerakan harga pasar mengikuti pola tertentu yang konsisten dan rasio Fibonacci secara alami muncul dalam struktur gelombang ini. Rasionya seperti apa? Kita akan lihat. Nah, sekarang Bapak Ibu yang sudah menginstal secara web base, aplikasi maupun melalui web base, TradingView, kalau misalnya kita melihat icon Fibonacci ini di slide sebelah kanan, bisa diklik terus di drag, ini akan muncul seperti ini Fibonacci-nya. Dan rasio-rasionya yaitu diantaranya 0,236 jadi 23,6%, kemudian 0,382 jadi 38,2%, 0,618 jadi 61,8% dalam kurung golden ratio, kemudian 0,786 jadi 78,6% dan seterusnya. Dan rasio-rasio ini berasal dari pembagian angka Fibonacci. Misal 21 bagi 34 sama dengan 0,618 rasio dijadikan persentase. Kemudian di bawahnya 13 bagi 34 sama dengan 0,382 atau 38,2%. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Bapak Ibu yang offline maupun yang online? Boleh dibantu Mas Faisal Zoom-nya? Apa masih aman? Kalau misalnya aman, coba uh, bilang aman. Aman? Coba Bapak Ibu yang online kalau masih aman, bilang aman. Aman Mas Faisal? Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Bapak-Bapak di offline maupun online. Kira-kira kenapa angka 34 yang menjadi pembagiannya? Ada yang bisa jawab? Mungkin yang di online juga ada yang bisa jawab? Di chat? Belum ada? Oke. Yang penasaran kenapa sih angka 34? Kita kan dari awal ngomongin soal matematika dan asal-usulnya. Jadi, biasanya angka 34 ini dinilai sering juga digunakan oleh para trader biasanya pada moving average. Mungkin Bapak Ibu, moving average menjadi salah satu tools untuk membantu kita untuk mencari tahu apakah tren ini masih naik atau turun. Ya, ada kata-kata dead cross maupun golden cross. Dan nantinya mungkin kedepannya akan diadakan kelas lagi dari tim kami membahas soal moving average. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi sales masing-masing dan oh saya mau mempelajari moving average lebih dalam dan bisa request ke tim kami. Nah, angka 34 ini kalau di moving average menghitung rata-rata, jadi itu bentuknya garis. Jadi bentuknya garis 34 rata-rata 34 hari terakhir. Itu rata-rata harga saham tertentu. Apakah dalam 34 terakhir saham itu mengalami kenaikan, flat ataupun turun? Nah, jaraknya 34 hari itu dinilai tidak terlalu panjang. Kan ada deret Fibonacci yang sampai 55, sampai ratusan, dan juga ada deret Fibonacci yang tadi 5, 3, itu dinilai terlalu pendek. Dan angka 34 adalah angka yang di tengah-tengah. Kemudian perhitungan dari angka 34 itu diantaranya seperti ini. 13 bagi 34, 0,382. 21 bagi 34, 0,618.
34 bagi 341, 55 bagi 34, 1,18, 89 bagi 34 sama dengan 2618. Dan ini ada golden ratio ya, dua golden ratio, ada warna merah dan juga ada warna hijau. Sampai sini aman Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Kalau aman, bilang aman? Aman, siap. Oke. Nah, saya ingin bertanya, ada yang tahu nggak kenapa golden ratio yang pertama warnanya merah dan golden ratio yang kedua warnanya hijau? Mungkin Bapak belum tahu. Mungkin Bapak, kenapa ini warnanya merah dan ini warnanya hijau? Mm-mm. Oke, siap. Mungkin Bapak Ibu yang online ada yang bisa jawab atau chat? Aman Mas Faisal? Apa? Oh, belum ada yang masih penasaran. Baik. Kalau misalnya kita lihat, kenapa merah? Karena golden ratio atau level rasio Fibonacci yang merah itu menandakan bahwa untuk mengukur koreksi atau level entry yang optimal menggunakan tools Fibonacci. Dan sedangkan saya hijaukan kenapa? Untuk exit targetnya atau target profit menggunakan Fibonacci. Jadi tadi yang saya mention di awal bahwa Fibonacci ini satu tools banyak fungsi untuk entry dan juga untuk exit. Nah, selain deret aritmatika, kenapa sih Fibonacci ini sangat penting? Nah, ternyata Fibonacci ini juga menyatu dengan kita, Bapak Ibu. Tidak hanya berdasarkan aritmatika, tapi juga berdasarkan alam dan tubuh kita juga ada mengandung dari deret Fibonacci. Jadi, bisa dinilai bahwa Fibonacci ini secara keseluruhan menjadi satu. Aritmatika secara ilmu dunia dan juga alam secara alam semesta. Dan kalau misalnya kita lihat ya di sini kenapa disebut golden ratio itu adalah pertanyaan berikutnya. Dan ini jawabannya kenapa disebut golden ratio. Asal-usul golden ratio yaitu mengacu pada suatu rasio sistematis atau matematis yang estetis dan juga harmonis. Disebut golden ratio karena hasil pembagian suatu angka Fibonacci terhadap angka Fibonacci sebelum atau sesudahnya yang dapat menghasilkan 0,618. Jadi tadi sebelumnya untuk mengkonversikan Fibonacci dibagi 34 karena 34 dianggap di level tengah-tengah, nggak pendek juga nggak panjang. Nah, kita lebih dalam lagi nih yang orang bilang, oh itu di golden ratio-nya Fibonacci nih. Oh itu di 61,8 atau 161,8-nya itu dari pembagian angka Fibonacci dari sebelum atau sesudahnya. Bagaimana? Kira-kira perhitungannya kurang lebih seperti ini. Nah, misalnya 55 bagi 89 hasilnya 0,618. Di bawahnya 144 bagi 233 0,618. Dan kalau kita lihat sebelah kanan, ini 144 bagi 89 ini 0,617 sebenarnya kalau kita breakdown lebih panjang lagi dibuletin 0,6179 sekian 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 ya 0,618. Jadi semua ada dasarnya. Dan ada diskusi nih dari tim kami ya, terutama dari Pak Stanley. Angka 618 ini merupakan angka hoki. Saya cepat riset dong. Saya riset dari China Highlights. 168 di China, kalau saya coba omongkan ya, ini bahasanya I Liu Pa adalah sama dengan atau artinya laki atau kesejahteraan. Jangan-jangan Bapak Ibu yang offline di sini dan juga online kita tidak hanya belajar Fibonacci, jangan-jangan kita belajar mengenai Fibo Hoki. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal Fibonacci, ini adalah beberapa manfaat dari Fibonacci tersebut yang kita tahu bisa menentukan area entry dan juga exit, mencari support dan resisten tersembunyi, kemudian mengukur potensi harga saham ya, target profitnya, bisa digunakan dalam tren naik maupun tren turun, dan kalau misalnya dikombinasikan dengan indikator lain, itu bisa lebih powerful lagi.
Kalau misalnya kita mengendarai kendaraan entah motor atau mobil, kita kan harus tahu nih guidance-nya apa. Yang pertama, kita harus bisa menyetir, seimbangan, helm, dan sebagainya macamnya pun bagaimana cara menggunakan Fibonacci. Yang pertama yaitu gunakan tools di platform charting, bisa TradingView, investing, atau di aplikasi terkait. Di aplikasi RHB Transfer ID juga ada TradingView-nya. Bapak Ibu bisa mencoba di aplikasi tersebut dan juga Bapak Ibu yang online. Yang kedua atau selanjutnya bagaimana cara entry dari Fibonacci tools ini. Yang pertama adalah tarik garis dari swing low atau bawahnya ke swing high dengan rumus SL to SH. Ini bisa di screenshot ya atau di foto Bapak Ibu untuk slide ini dan bagaimana mencari potensi target atau level exitnya dari swing high ke swing low. Ini SH to SL. Tarik garisnya dengan catatan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ada beberapa rasio yang perlu diperhatikan ya, fokus saja. Untuk entry-nya pada level 50% dan 61,8% ya. Tadi untuk jawabannya itu perlu diperhatikan, itu benar. Dan untuk exit-nya kurang lebih di 161,8%. Pastikan tarikan swing disesuaikan dengan kebutuhan atau time frame-nya. Dan bagaimana sih cara menentukan swing high dan swing low? Namun sebelum kita menentukan swing high dan swing low, kita harus tahu nih, high and low-nya terlebih dahulu. Ya, yang kita tahu pergerakan saham naik turun. Nah, kita harus tahu high-nya, low-nya di mana. Jadi high kalau bahasa sehari-harinya mungkin pucuk ya. Ini pucuk bukan teh, ini maksudnya di atas. Dan low-nya di bawah atau lembah. Ini juga high, jadi ketika mengalami kenaikan, terus terkoreksi, ini high, ini low, dan sebagainya macamnya. Kemudian, perjalanan selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan swing high dan juga swing low. Kita akan belajar bareng-bareng. Swing high terjadi ketika pergerakan saham sedang naik, kemudian terjadi koreksi, yang perlu diperhatikan 3 candle saja. Yang candle sebelah hijau sini, yang hijau dekat paling atas ya, terus candle kedua yang warna merah, dan candle ketiga. Ketika candle ketiga melebihi ya pergerakannya di bawah candle pertama, itu sudah confirm yang namanya swing high. Kalau swing low itu sebaliknya terjadi penurunan, terus naik ke atas lagi ketika candle ketiga itu melebihi di atas candle pertama, itu sudah confirm swing low. Pokoknya ya nanti akan case-nya kita akan belajar bareng-bareng. Jadi misalnya di candle ketiga belum menembus nih, masih datar. Candle keempat, lima, enam masih datar. Nah, ketika candle ketujuh breakdown atau melebihi di bawah, itu masuknya baru swing high. Jadi selama masih di atas, belum break dari candle pertama, itu belum bisa dibilang swing high. Nah, sekarang bagaimana caranya menarik garis? Coba saya ingin tanya, untuk menarik garis entry atau koreksi, rumusnya apa? Retracement, swing low to swing high. Ya, jadi ketika kita menarik garis dari swing low ke swing high, maka secara otomatis tools Fibonacci akan muncul seperti ini, 61,8%, dan ini merupakan area potensial kita entry. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita ingin mengetahui exit targetnya, itu rumusnya apa? Ya, swing high ke swing low, maka akan muncul 161,8%. Nah, untuk Bapak Ibu di sini, saya memiliki sesuatu ya, karena kita akan masuk ke swing high and swing low challenge. Jadi di depan saya ini ada kertas yang bisa
saya bagikan dan di dalam eh, tas itu sudah ada pulpen. Jadi kita akan menentukan swing high dan swing low-nya di mana. Ini tidak ada salah benar ya, kita coba semua. Dan ada hadiahnya juga. Oke, maaf Pak. Ya, ya boleh. Mm-mm. Shadow bukan ya? Oh, ini Atau wig atau ya itu atau di body, yang nutupnya ya body. di wig atau di shadow-nya. Oh Iya. Tarik ini ya, tarik Fibonacci-nya ya. iya. Iya, di buntut ya, tail atau buntut lah. Dari buntut ke buntut seperti itu. Tapi nanti kita akan praktek langsung. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu yang di sini kita menentukan swing high dan swing low-nya di bagian mana. Ini ada dua dan kalau misalnya Bapak Ibu yang online, ini ada gambarnya ya, bisa di screenshot, bisa latihan sendiri ya di rumah. Karena saya juga untuk melihat juga tidak bisa ke sana ya. Kurang lebih 5 menit saya akan tunggu. Ini ada dua, kurang lebih ini dari saham SMGR dan juga JPFA yang mana kemarin saham SMGR mengalami kenaikan yang cukup baik. Ada pertanyaan sampai sini bagi Bapak-bapak dan juga Bapak Ibu secara online? Ini sedikit bocoran nih swing high, swing low. Tadi ini swing high, ini swing low. Ada yang Nanya. ingin nanya ini di online. Bentar ya. Boleh, boleh. Mas Faisal. Kalau kita menentukan swing high swing low-nya sebenarnya N-nya tuh sampai seberapa jauh Pak Ilham? Tergantung time frame sih Pak. Kalau misalnya latihan sekarang kan ya datarnya aja, maksudnya sesuai yang digambarkan. Kalau misalnya kita ingin tahu nih, swing high, swing low-nya seberapa panjang, sebentar. Saya coba research terlebih dahulu. Ya, high-nya. Nah, dari awal baru bakalan ada itu. Oh, oh itu high. Eh, Ah, betul. Betul sekali. Dan mana lagi? Mas Faisal sudah terlihat? Oh sudah ya. Ah, betul. Sebentar. Oke, misalnya kita lihat SMGR Iya, dia memang pasti akan selalu ada sebenarnya. itu 2022. Oh, misalnya. Eh, Iya. Nah, Sampai tadi break pertanyaan dari Pak Stanley adalah seberapa jauh untuk menarik garisnya. Nah, misalnya Pak Stanley ataupun Bapak Ibu ya, kalau misalnya ingin melihat koreksi jangka panjang, bisa ditarik dari swing low yang terbawah. Sebentar. Oh, sebentar, geser aja. Kita lihat saham. Nah, ini kalau misalnya melihat time frame yang agak menengah hingga panjang, bisa ditarik dari swing low ini ke atas swing high ini. Nah, ini tercatat 50% ya garis atau area Fibonacci dan pergerakannya mantul ke atas.
Tapi kalau misalnya jangka pendek, misalnya ingin lihat, sebenarnya bisa dari swing high, sorry, swing low ke swing high. Yang pendek-pendek aja, tergantung time frame. Jadi biasanya untuk Bapak Ibu di sini maupun Bapak Ibu di online, kalau biasanya yang scalper atau day trading itu cenderungannya untuk Fibonacci levelnya pendek-pendek, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high untuk mencari level entry atau koreksi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang memiliki strategi swing atau position trading itu biasanya panjang-panjang. Kita balik lagi ya ke uh, materinya. lagi di golden ratio atau enggak. Apakah sudah selesai, Pak? Dua gambar? Baik, saya akan lihat. Oh, ada pertanyaan juga. Boleh, boleh. Maaf, cara mengetahui di mana swing low dan swing high, di mana ini ada bocorannya sih. Ini fokus pada tiga candle utama saja. Kalau misalnya harga pergerakan lagi naik, terus tiga candle utama yang hijau sebentar. Kalau di sini kelihatan nggak ya? Hmm. Ada kursornya nggak? Ini candle pertama, ini candle kedua yang di tengah ya. Ini candle ketiga. Jadi ketika candle ketiga breakdown dari body candle pertama, ini sudah terkonfirmasi swing high. Dan sebaliknya ketika harga pergerakan saham turun, ini candle pertama, candle kedua, dan candle ketiga. Ketika candle ketiga break ya, break out dan tutup di atas candle pertama, ini disebutnya swing low. Apakah Fibonacci retracement atau eksternal ini tidak dapat apa sal? Sorry, bawah bawah lagi tidak dapat digunakan. Maksudnya di sini tidak dapat digunakan seperti apa ya kalau boleh tahu? Mengapa penarikan penarikan garisnya di sini bukan pas di coba bentar. Oh di sini. Oh ini itu sebenarnya oke. Jadi stop sharing dulu ya. Kenapa di feel-nya? Kenapa di sini? Atau ini ada dua kursor kan soalnya kan. Kalau ini sebenarnya ini biar kelihatan nih. Bentar di Hmm. Kalau di sini, kalau yang sebelah kanan dulu sebenarnya ini biar lebih jelas aja ke kanannya. Kalau misalnya di sini juga nggak apa-apa. Tapi targetnya saya dari swing low ini ke swing high ini. Untuk mengetahui koreksi yang terjadi di pergerakan tanggal potensi di 10 Juni. Jadi ketika pergerakan saham naik ke atas, terus terkoreksi ke bawah pada tanggal 10 Juni mengalami potensi balik lagi. Ada nggak satu lagi gambar? Nah, kenapa nggak di sini? Karena ini asumsinya ini belum bergerak. Asumsinya sebelah kanan ini belum bergerak. Nah, oke. Uh, kita balik lagi ke materi. So, ada pertanyaan lagi, Sal? Oh, aman. Oke. Coba Bapak-bapak di sini ada yang berani untuk memperlihatkan hasilnya? Boleh dilihat, Pak? Oke. Oh ya, catatan di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya, karena kita sama-sama belajar. Swing high, swing low, swing high, swing low. Benar, Pak. Swing low, swing low, swing high, swing high, swing low, swing high. Ya,
Sudah benar, Pak, ini. Mantap. Coba jika kondisi swing high, swing low belum terbentuk, artinya Fibonacci retracement eksternal belum bisa digunakan. Dari Bu siapa? Oh, dari Pak Radinal Salim. Jika kondisi swing high dan swing low belum terbentuk, artinya Fibonacci retracement atau Fibonacci eksternal belum bisa digunakan. Iya. Jadi kalau belum terbentuk swing high dan swing low, biasanya saya juga pengalaman saya tidak menggunakan Fibonacci. Lebih ke arah klasik support dan resisten terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita langsung praktek. Apakah sudah selesai? Boleh dilihat. Oh, swing, ya swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Yap, betul Bapak. Boleh lihat. Oh, oh ya ditandain ya. Swing low. Yap, betul sekali. Dan mungkin mohon maaf saya tidak bisa melihat secara langsung nih Bapak Ibu yang di online. Jadi kurang lebih. Oh ya, sebentar saya balik lagi ke materinya. Ada dua chart yang bisa digunakan. Ini yang pertama dari saham SMGR pada tahun 2022. Kemudian ada lagi nih Bapak Ibu yang online bisa di screenshot untuk latihan. Hasilnya seperti ini. Ya, nah ini sudah saya gambarkan. Ini ada swing high, swing low, swing high. Ini ada 3 candle, 1 candle, 2 candle. Nah, kalau misalnya kejadian seperti ini nih, candle ketiga belum break, candle keempat belum break, 5 belum break, candle 6 belum break, sampai sini baru break. Nah, ini baru bisa dinamakan swing high. Dan juga swing low, ini baru break, ini jadi swing low. Swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan sebagainya macamnya sampai ujung. Kalau di sini nggak kelihatan memang. Kemudian selanjutnya ini bisa di screenshot juga. Swing low, swing high, swing high. Sebenarnya kalau kita breakdown lebih kecil lagi, ini kan daily time frame misalnya ke 4 jam, ke 1 jam, itu ada. Jadi misalnya di daily, oh kayaknya kita belum melihat nih adanya swing low. Nah, kita bisa breakdown ke time frame yang lebih kecil, 4 jam. Kalau misalnya di 4 jam itu ada swing low, itu bisa digunakan untuk mengambil entry dalam time frame yang lebih kecil. Biasanya itu digunakan oleh seorang scalper atau day trader. Oke, sampai sini aman, Pak? Untuk Bapak Ibu yang online, apakah sampai sini aman atau ada pertanyaan lagi? Lihat PTPP gimana? Oke, kita coba PTPP. Nah, saya akan challenge Bapak nih. Swing high dan swing low-nya gimana? Oke, dengan Pak siapa, sorry? Oke, Pak Julianto nih. Jadi Bapak Ibu, kita akan melihat saham PTPP dari Pak Julianto. Sebentar, saya stop sharing terlebih dahulu. PTPP. Nah, kalau di sini apa yang mau Pak Julianto tanyakan? Mencari swing high, swing low-nya kah? Atau bagaimana? Yang ini, Belum ya. kalau yang terakhir belum Pak, swing high-nya. Ya, ini secara time frame daily belum. Nah, tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita lihat, ini di bagian sini ya Pak, kurang lebih. Nah, kalau misalnya kita lihat, time frame lebih kecilnya, Jadi kalau mau swing high itu mesti di bawah 448 ini. kurang lebih di bawah, Tembus 448 ini. iya, iya. Di ini malah di bawah 450, tapi untuk daily ya Pak. Jadi ini ya, ini swing low-nya, ini potensial swing high. Itu kalau daily time frame.
Tapi kalau kita breakdown ke 4 jamnya, kita yang lebih dekat aja 4 jam. 4 jam. Ini juga belum di 4 jamnya. Dan kita lihat 1 jamnya. Nah, kalau 1 jamnya, ini saya coba buat garis terlebih dahulu nih. Untuk daily, swing low-nya di sini, swing high di sini. Mungkin tidak terlihat, oh ini sudah break. Oh ini, yang ini sudah break ya. Ini swing low, sudah break. Nah ini belum terlihat swing high dalam time frame daily. Tapi kalau kita jadiin 1 jam, Belum juga ya. ini swing low-nya dan ini terjadi swing high. Ini candle pertama, Pak. Candle pertama di tanggal 11 Juni. Dan breakdown-nya di candle tanggal 13 Juni. Kalau secara time frame jangka pendek, ya 1 jam banget, itu di 13 Juni itu sudah terjadi swing high. Tapi digunakan untuk jangka pendek. Nah, opsionalnya itu di level 50 atau 61,8% golden ratio-nya. Bisa dilihat pada area 50% ini ditutup candle hijau atau doji. Jadi ketika pergerakan saham mengalami kenaikan dan juga koreksi dan ditutup ada candle doji, itu mengindikasikan bahwa kekuatan buyer dan juga sellers ini sama-sama kuat. Bisa doji tuh oke. Sama harga. Ya, jadi kalau digambarkan ini, iya kurang lebih seperti itu Pak. Doji. Posisi sama. Iya, Antara jual dan iya, jadi di tengah-tengah. sama. Iya, jadi gini, kalau misalnya lagi koreksi, ketika posisi sama berarti kekuatan buyers itu lebih lebih ada powernya nih dibandingkan tekanan jual. Jadi mengindikasikan, wah udah mulai ada buyer nih. Apakah ini waktunya atau indikasi melanjutkan ke atas kembali? Itu kita bisa siap-siap untuk entry buy-nya. Dan bagaimana untuk saham PTPP sendiri? Sorry. Kalau kita lihat jangka pendeknya tadi ya Pak, jangka pendek ya. Bisa diperhatikan ya di level golden ratio-nya di 450. Tapi target profitnya juga tidak terlalu jauh. Target profit pertamanya bisa di 476. Level stop loss-nya kurang lebih di area 424. Target profit keduanya ini bisa juga menggunakan Fibonacci eksternal. Bagaimana caranya? Kita asumsikan bahwa pada golden ratio ini ada swing low. Ini kita bisa tarik dari swing high ke swing low. Target profitnya kurang lebih ini secara midterm untuk PTPP di 530. Target profit pertama di 476, target profit kedua di area resistance sebelumnya di 500, target profit ketiganya di area 530 untuk saham PTPP. Sampai sini aman, Pak? Untuk Bapak Ibu di offline maupun online, apakah ada pertanyaan? Kita balik ke materinya ya. Ada pertanyaan tentang dari Yang mana nih atas sama bawah nih? Untuk untuk membalikan arah, kira-kira pakai rasio Fibo berapa ya Pak Ilham? Pembalikan arah berarti reversal ya? Kok reversal atau koreksi? Kalau koreksi ini pakai sebentar nih. Nah ini paling bawah, Faisal tolong di Mas Faisal tolong digeser ke kanan. tidak pas online nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh ini ada rasio-rasionya nih di bawah ada fokus entry pada level 50 dan juga 61,8% sebagai zona golden rasionya. Kemudian untuk target
atau exit target di 161,8%. Dan sebagai catatan, kalau misalnya kita sudah bikin target nih, 161,8%, terus sahamnya naik lagi, kita udah TP, ya sudah ikhlaskan. Kita bisa mencari saham-saham yang lain. Ada sekitar 900 lebih, Bapak. Ya, saham di Indonesia. Jangan pusing. Kalau ketinggalan, ya sudah, masih ada yang lain. Kemudian nanti rekaman Zoom-nya ini boleh di-share enggak? Oke, kata Mas Faisal, boleh Bapak Ibu. Kita lanjut ke habis jawaban ya. Sampai sini ada pertanyaan dari Bapak Julianto. Dari Bapak ada pertanyaan? Kalau menggunakan strategi konfirmasi swing high swing low ini, kalau saya perhatikan apa ya, seperti ada batas di mana misalnya 5 atau 10% kita kayaknya udah harus cut kali ya. Saya sering kali contoh berbalik lagi begitu. Misalkan ini kalau kita beli setelah confirm, kalau kita nggak cut profit di sini, tarik turun lagi. Gitu. Maksudnya beli pada saat break. Jadi kan kita mau menggunakan Fibonacci atau kita mau entry langsung nih? Oke, jadi tadi kan baru swing high swing low. Iya. Belum dikombinasi dengan Sebenarnya Fibonacci ya, yang barusan kan itu. swing high swing low itu untuk nentuin narik garisnya aja. Iya, gitu. Jadi kita belum entry nih. Entry-nya yang tadi di golden ratio itu. Iya, di golden ratio. Jadi harus di-combine di golden ratio dan ada konfirmasi ini. Iya, jadi misalnya ini kita lihat dulu nih trennya nih. Kita belum entry, kita belum pencet buy. Gitu. Jadi kita lihat misalnya di sini ada pergerakan saham. Oh, ini ternyata ada swing low-nya. Terus naik-naik, kita ketinggalan. Terus di sini ternyata ada swing high. Kira-kira yang di sininya belum terlihat nih. Kita bisa tarik garis Fibonacci, swing low ke swing high. Nah, kira-kira yang muncul 50%-nya, 61,8%-nya di mana? Kita tunggu di situ. Nah, ketika si saham atau pergerakan saham sudah memasuki area ya. Saya dan juga Mas Wala kalau misalnya MSP suka bilang ini area entry, area itu bukan level tepatnya, misalnya areanya di 500. Nah, Bapak Ibu bisa entry di atas atau di bawah area tersebut gitu. Ketika masuk area Fibonacci, kita bisa mengambil nih mau di harga berapa. Kalau misalnya ini kan saham Java di 1150 mau di 1160 atau sebagai macamnya itu tergantung kita masing-masing. Caranya untuk menentukan target profit ya dari swing high ke swing low. Jadi dari tarik sini ke bawah ke atas. Tuh. Nanti di sini muncullah misalnya 161,8 dan sebagainya macamnya. Mungkin nanti pas dikasih contoh kali ya. Oke, boleh langsung ke Java kali ya. Tarik garisnya ya. Nanti ya kalau di video udah ada garis sendiri. Kita akan coba jadi dengan siapa? Sorry Pak. Dengan Pak siapa? Bambang. Bambang. Oke, siap. Kita coba ya. Tadi Pak Bambang sempat bertanya untuk swing low dan swing high dari saham Java ya. Kita stop share terlebih dahulu. Di bawahnya. Oh iya. Dua 2022 di bagian sini ya. Ini dia. Jadi gini, ketika harga kita ambil di sini ya, tadi studi kasusnya di sini di 28 April dan juga 26 Mei. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, dalam kondisi dari 7 Juni hingga seterusnya ini nggak ada ya, Bapak Ibu, pergerakannya belum ada. Ketika kita melihat tren turun, terus terjadi swing low, terus kita
ingin mengambil nih, oh ternyata saham Java sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga high-nya di 1285 pada tanggal 26 Mei, terus turun kembali membentuk sebuah swing high. Ini sedang berjalan koreksi dalam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita harus mengambil sekarang atau nanti? Kalau saya ya tidak terburu-buru. Saya menggunakan Fibonacci, swing high, swing low ke swing high. Jadi ini tadi yang sempat ditanya ya, wick-nya atau buntut. Sorry kalau nggak kelihatan. Dikasih tahu Fibonacci klik yang mana coba. Oh, oh, ikonnya ya, yang ini nih. Kelihatan nggak, Sal, di online? Iya, Ini ada Fibonacci retracement. Ya, trading view. Diklik dari swing low ke swing high. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang bertanya ini kenapa ke kanan-kanan? Ini biar panjang aja sih sebenarnya. Sebenarnya bisa kayak gini, tapi nggak terlalu kelihatan, jadi saya panjangin. Nah, pas harga Java ini menyentuh area 50% di 1150, area itu bisa di atas 1150 atau di bawah 1150, ternyata ada indikasi bahwa para buyers nih kekuatannya tinggi. Maka candle-nya ditutup dengan posisi hammer atau bullish hammer. Itu mengindikasikan bahwa ketika terjadi koreksi ada potensi balik arah ke atas lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, targetnya sampai mana? Kita bisa menggunakan Fibonacci lagi. Tadi yang ya, potong sebentar. Berarti waktu itu saya misalkan mau masuk di level sekitar 50% gitu ya. ya, Saya pas masuk tuh harus nunggu konfirmasi ada pantulan dulu nggak? ininya maksud pantulan Iya, ke atasnya dulu. Saya langsung masuk beli di 1150 atau tunggu confirm naik dulu baru saya beli gitu. Kita langsung pasang antri di garis itu atau Itu ada strategi tergantung profil risiko masing-masing. Biasanya ada yang menyentuh 1150 langsung buy, ada yang oh tunggu dekat penutupan dulu nih. Posisi candle-nya seperti apa gitu. Jadi ada yang tipe konservatif, kalau biasanya trader konservatif nunggu tutup dulu. Misal tutup udah bullish hammer gini baru dia beli. Ada yang kayak ya udah sikat aja lah 1150. Tapi kan peluangnya masih bisa turun lagi kan yang 61% gitu. Iya, potensi ada. Karena Fibonacci ini bukan berarti kalau misalnya kena 50% langsung balik lagi. Nggak ada satupun indikator yang 100% itu akurat. Tapi Fibonacci untuk membantu kita, acuan-acuannya nih di mana? Untuk entry ataupun exit. Iya, level entry-nya. Bisa di 50 ataupun 61,8%. Nah, jika kita sudah mengambil entry di area sini 50% ya, kira-kira bagaimana cara menentukan target profitnya? Rumusnya mungkin boleh tahu apa rumusnya untuk mencari target profit? Bapak Ibu bisa menjawab dari kolom chat juga. Rumus untuk mencari target profit. Ayo untuk exit target nih rumus. Iya, itu tadi kan swing low ke swing high. Nah, kalau rumus ininya apa namanya? Tarik garisnya untuk mencari koreksi swing low ke swing high. Kalau untuk mencari target profit swing high ke swing low. Nah, kita lihat ya. Menggunakan Fibonacci. Ya, dibalik dari swing high ke swing low. 161,8%. Nah, di area ini ternyata saham Java tidak mampu melanjutkan kembali ke atas. Langsung mengalami koreksi ke bawah. Tapi kalau memang kita ambil yang di bawah pas swing low-nya itu ya udah 1161,8 yang mesti jual kan. Iya. Dibilang langsung jual kalau saya pribadi adalah untuk alert aja sih, Pak. Kalau mau jual ya udah jual. Kalau misalnya mau di hold ya di hold. Kalau pasang swing high to swing low-nya yang sebelah kirinya boleh nggak? Swing low-nya sebelah kiri sini. Ya. Oke, kita coba ya. Swing low-nya yang sebelah kiri. Atau ada syarat kita boleh begitu kalau apa gitu. Kalau sepengalaman saya, ini dari kiri ke kanan. Nggak, saya juga belajar ke beberapa analis, ya. Ke kanan ya. Iya,
nggak ada yang dari kanan ke kiri. Cuman kalau Pak Bambang menemukan metode baru dan itu works, ya kita tidak pernah tahu. Siapa tahu penemu Fibonacci inverse. Pak Bambang. Waktunya mesti reverse juga. Nah, saya juga pengen belajar. Terus selain itu Pak, Mm-mm. kalau ini kan kesannya Fibonacci tadi kan golden ratio 1,6. Artinya kan tunggu dia ada naik, kita temukan swing low to swing high ya udah naik nih, Iya, baru kita tarik garis, kemudian turun ke berapa itu kita mau entry gitu kan. betul, Kalau kita mau masuknya tuh di level yang kita kan pengennya masuk di angka terbaik kan pasti kan. betul. Kita ingin ada peluang masuk di level yang sebelah kiri Pak, Coba sebentar, sorry. yang di bawah Kita 1100 tuh. kita gambar aja ya. Kita ingin masuk di situ Pak. Di mana ini 1100? Kiri lagi swing low sebelumnya. Di Sini, sini. Di bawah. Ya. pakai replay kali ya. Kalau kita ingin masuknya yang di situ tuh ada tuh Di sini, kiri lagi. kiri sini. Masuk di paling bawah. Paling bawahnya Ini Oh berarti gambarnya mesti Di dari yang replay. SL yang sebentar, kiri. sebentar. Di play aja. Replay kali. Di Mei tanggal 10 Sini kan. ya. Tanggal Dari Ya. barat kali ya. Ya, kalau Ah. kita inginnya masuknya kan di level itu misalnya. ya, Di antara tren yang panjang itu tuh. iya betul. Caranya gimana kita bisa bisa masuk di level itu gitu. Oke, Yang rendah ini. oke, sebentar ya. Kita delete dulu. Nah, ini juga menggunakan Fibonacci eksternal. Tadi kan Fibonacci ini bisa digunakan tren naik dan juga tren turun. Sebelumnya, ini ada swing low dan juga swing high kalau di breakdown ya. Di sini swing low, di sini swing high. Kurang lebih ini sudah menyentuh 161,8%, terus ke atas kembali. Nah, kita bisa 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 menggunakan Fibonacci di sini nih, Pak. Di area sini kita breakdown lagi ya, ke lebih dalam ya. Tapi Lebih kalau dari garis tadi itu memang level entry di situ ya. dari mana, Pak? Ini? Coba tadi Vibo tadi. Heeh. Ya. Nah itu berarti memang 1005 kan. 1005 potensial area kan bisa. Itu area Iya. itu sebenarnya Iya. situ kan. Jadi ketika mendekati ini kita sudah siap-siap sih, Pak. Apakah kita mau entry atau ya nunggu dulu menyentuh. Iya, Karena itu lowest-nya berapa? lowestnya 10-15. Ya, beda satu tick doang. Ya. Nah, kalau misalnya kita pengen nih area entry di sini, kita bisa menggunakan ini sih kalau saya lihat area golden ratio-nya sebentar. Buat tatakan ya. Ini merupakan area golden ratio-nya kalau di breakdown lagi. Kita bisa ambil area entry di level 1000, sorry ini 1006, ya 1055. 1055. Coba di play. Dan kalau misalnya kita lihat target profitnya, jangka pendeknya di 1165. 10%. Sebentar. Kita play. Ini kali ya. Cepat. Ini. Sorry. 161,8%. Nah itu Dan lanjut lah, exit di situ. Kalau mis Ya. ya tuh pas turun di 101,8 ada indikasi kenaikan lagi. Ini kita time frame-nya kecil ya, jadi candle-nya rada aneh ya, Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama. Ya, kita stop. Kalau nemu contoh yang begini kan rasanya Pak pengennya nggak dijual kan. Ya, Harapannya karena sudah tahu. kalau udah lihat grafiknya. Ya. Tapi kalau sebelum terjadi kan Iya, tadi kita udah jual dulu pasti Iya, udah satu jual dulu. Ya, betul. Katanya tuh ada pepatah, PP tidak pernah salah. Nah, pertanyaannya adalah gini. Sebelum ini saya sempat berkolaborasi ya Bapak Ibu yang mungkin ikut juga
dengan cerita Effendi, ngomongin soal Fibonacci juga. Ada yang bertanya salah satu seperti ini. Ya, Pak, ini mah udah terjadi, gampang dianalisis bagaimana yang belum, gitu kan? Ya, kan? Sebagian besar kita penasaran. Oke, kita balik ke slide. Sebentar, stop sharing terlebih dahulu. Nah, ini jadi salah satu analis dari tim riset dari Habis Sekuritas waktu itu WhatsApp saya, Ham, teknikal ADRO, ADI sama asli gimana? Ini tanggal 26 Mei kemarin ya. Ini ADRO-nya ya karena teman ya jawabnya, oh iya, oke gitu. Saham ADRO entry TPSL di sebelah kanan ya Pak gitu. Maksudnya di sebelah kanannya ini area buy sekian, TP sekian, SL sekian. Kalau misalnya kita perbesar saham ADRO-nya kurang lebih seperti ini. Saya gambarnya. Swing low ke swing high, golden ratio-nya segini. Dan TP-nya seperti ini. Ini before-nya pada tanggal kurang lebih 26 Mei 2025. Dan after-nya seperti apa? Ini satu. Ah, itu mah cuma satu, Pak. Saya juga bisa satu. Waktu itu, saya sempat share juga. Biasanya saya dan Mas Fala itu suka share. Jadi, Bapak Ibu, di RHB Sekuritas ini tidak hanya morning stock picks ya, rekomendasi pagi aja. Ketika market sedang berjalan, kami juga biasanya share. Mungkin Bapak Ibu juga sempat dapat ya. Iya, dapat forwardan dari sales. Jadi kalau misalnya nggak dapat, bilang ke salesnya masing-masing, ini saya mau forwardan dari RHB Sekuritas ya. Ini TAPG tanggal 8 Mei 2025. Apalagi baru exit ya, drop banget. Entry-nya dari swing low ke swing high, ini garisnya ke kanan ya, nggak ke sini, emang saya suka di ke kananin lagi. Golden ratio-nya kurang lebih 885 pada tanggal 8 Mei 2025. Afternya, tadi sempat saya mention juga gini, bisa di awal untuk perusahaan ini kak apakah reversal atau koreksi? Kalau koreksi bentuknya kayak gini, kalau reversal bagaimana? Ketika kita menganalisis pergerakan sahamnya turun di bawah 78,6, itu better cari saham yang lain aja. Iya, cut loss atau belum entry. Kalau misalnya di bawah 78,6, cari saham-saham yang lain aja. Kan pas kita udah jaga entry di 0,618. Iya, fokusnya di sini gitu. Ya itu cut loss level lah ya. Cut loss level lah. Kalau udah masuk di 0,618-nya ternyata kalah, Bawah ya, lagi. level cut loss-nya di Ya, situ. di bawah ini better cari saham yang lain. Pak, tadi waktu kita pasang beli di eh, 0,618 Di 61 ya. harga 600 harga 885 itu ya. Mm-mm. Nanti waktu target exitnya Nah, target exitnya, kalau menggunakan Fibonacci retracement, ini kita langsung jadi di praktik atas. aja. Atas itu exit-nya. Tadi kan saya sempat mention bahwa Fibonacci ini lebih powerful kembali ketika dikombinasikan ya dari moving average ataupun kayak misalnya klasik support dan resisten. Jadi kita lihat langsung aja ya ke sahamnya, stop sharing, kemudian habis itu kita lihat saham TAPG. juga ada pertanyaan. Kalau berdasarkan targetnya dari Fibonacci ya, ini target jangka panjang nih Pak Bambang. Nih 1180. Oke. Tapi kalau menggunakan, tadi kan dikombinasikan, dan saya adalah tipe trader lebih ke swing jangka pendek. Saya memanfaatkan level area resisten aja. Jadi kalau sampai sini, oh yaudah udah cukup. Tapi kalau misalnya Pak Bambang memiliki tujuan
trading yang lebih panjang, position trading mingguan hingga bulanan, ini bisa menjadi potensi target berikutnya dari saham TAPG. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan, Mas Faiz? Patokan saya nanti berhenti cut loss-nya gimana kalau misalnya begini? Misalnya entry-nya Misalkan ingin kan tadi targetnya kan ke 1100 sekian. Tapi kalau misalkan itu nggak jadi, kalau Oke, baik. Bentar, saya ketiga harga saham TAPG ini bergerak ke atas, kemudian nggak kena 161,8% nih. Level cut loss-nya di mana atau level stop loss-nya di mana? ya, Manfaatkan resisten yang sebelah sini atau batas atas sebelah sini. Resisten ketika ditembus kan menjadi support. Ketika saham TAPG pergerakannya di bawah 1060 itu di cut. atau bahkan misalkan sampai harga 900 tuh 0,18 turun lagi tuh. Di sorry dari Harga sini. sekarang, Ah, misalnya harga sekarang ah. sampai sana turun lagi. Oh sini ya, harga sekarang sini Ya, turun lagi. ke 900. Saya potongnya kapan tuh? Sebentar. Entry-nya di mana? Di bawah yang Entry-nya di 880. sini. Ya, itu. Saat ini kalau saya bocorkan, saham TAPG ini berada di area resistennya, Hmm. ya. Misalnya entry-nya di sini nih. Terus kurang lebih ini berapa persen? Nah, 11%. Level stop loss-nya biar tetap floating profit ya, walaupun ada cut loss ini di level 940. Kenapa 940? Kita memanfaatkan area resisten yang di 4 Juni 2025. Gitu. Jadi sedikit tips ya untuk Bapak Ibu yang di sini maupun di online. Misalnya kita entry di area 880. Terus stop loss-nya di area 850. Nah, ketika harga sahamnya naik, ini bisa digeser nih level stop loss-nya ke atas. Oh, harganya naik lagi gitu. Bisa digeser ke atas. Manfaatnya apa sih? Level stop loss-nya digeser ke atas. Jadi ketika saham TAPG saat ini ya kasusnya mengalami penurunan dan kena cut loss, kita masih floating profit. Dibandingkan kita entry di sini, target profit di sini, level stop loss tetap di 830. Didiemin aja. Nah, ketika ada volatilitas pasar atau fluktuasi pasar, ternyata saham TAPG mengalami penurunan yang cukup signifikan di bawah entry-nya malah. Yang terjadi adalah kita floating loss. Itu sedikit tips. Ada pertanyaan? Apa bagaimana tuh sih hanya seminggu ya pergerakan tarik garis sebenarnya? Oh, ini udah ya, Pak Hidayat. Mungkin nanti bisa dilihat Pak Hidayat direkam nggak? Oh, direkam. Ya, rekaman dari kelas hari ini. Apakah seminar technical analysis bisa digunakan pada aplikasi Smart Trade RHB? Belum tentu. Untuk saat ini mungkin belum ya, Mas Faisal ya. Untuk ada trading. Ada trading. mungkin ini seminarnya kali Pak. Rekamannya atau toolsnya? Kalau toolsnya ada. Terusnya ada, tapi kalau rekamannya paling Iya, kalau rekamannya mungkin di YouTube. Untuk sampai saat ini aman, Bapak-bapak dan juga Bapak Ibu? Aman? Bapak-bapak? Pak Julianto? Aman? Ada pertanyaan lagi dari online? Menentukan level cut loss. Oke, baik. Kita coba ya menentukan level cut loss. Itu bagaimana? Misalnya saham TAPG kita entry sekarang di 975. Ini sedikit reminder untuk menentukan cut loss. Yang pertama, kita harus mengetahui trading plan dan profil risiko kita masing-masing. Apakah kita mampu menahan volatilitas atau fluktuasi harga pasar dengan cut loss di level minus 5%. Kalau misalnya tidak mampu, dinaikin lagi minus 3%. Itu kita harus sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Sebagai contoh,
saya 5%. 5% itu di level ya kurang lebih di 925. Biasanya kami memiliki metode 1:2. Jadi target profit 1:2 ketika level stop loss-nya di 5%, target profitnya itu kurang lebih di area 1075. Itu cara menentukan level stop loss. Nah, buat Bapak Ibu yang, oh kayaknya 5% ini terlalu risiko nih buat saya, bisa dinaikkan lagi, misalnya 3%. Ini juga bisa dikurangin kembali di area 1035. Ya, 1:2, 1:3 itu adalah salah satu strategi yang bisa digunakan untuk menentukan target profit maupun level stop loss. Iya. Oh, Antam ya? Mas, buka chat Antam dong. Entry di mana? Oke, baik. Kita intip. Mau perang kali ya. Ada yang nanya Atam. Naik makanya. Emasnya kemarin tembus lagi 3.000. Oke, baik. Gini, sebagai bocoran, hari ini ada 3 stock picks dari saya pribadi. Nanti tambahan stock picks lainnya ada di hari Senin sama Mas Falah ya. Jadi bisa ada 6 referensi ya. Salah satu stock pick hari ini yang bisa diperhatikan adalah saham Antam, yang mana kita juga tahu ya news yang beberapa yang kemarin ya, yang mengenai Israel dan juga Iran ya, menyebabkan saham-saham komoditas itu mengalami kenaikan. Yang kita lihat kemarin juga Antam, MDKA 4%, 5%, Medco penutupannya ditarik lagi. Dan kita lihat saham Antam. Nah, ada yang mau coba swing low swing high-nya? Di breakdown juga nggak apa-apa loh time frame-nya. Coba aja Pak. Coba aja. Ya, Ya mungkin ini salah satu kesempatan untuk yang datang offline ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Iya, coba ini pakai mouse aja nggak apa-apa. Kira-kira entry-nya di mana? Time frame-nya diturunin juga nggak apa-apa. Swing high-nya, swing low-nya. Ini ada ininya sih. Ya bisa bisa di ya. Bentar. Jalan. Oh, boleh duduk aja Pak. Oh. Dari swing low ke swing high. Coba kira-kira ada swing low terdekat lagi nggak? Ada yang lebih dekat lagi? Kalau digeser ke kanan, ininya maksudnya kursornya digeser ke kanan, swing high-nya digeser ke kanan. Nah, apakah sudah masuk golden ratio? Nah, itu adalah jawabannya. berarti ini entry level dong. Bisa menjadi entry level. Karena time frame-nya 4 jam, ini biasanya lebih agresif. Geser ke kanan? Ya, betul sekali. Tadi itu tadi. Tadi udah Atau yang Fibonacci sebelumnya dihapus aja nggak apa-apa. Demikian kurang lebih di area 4.000. 3990 lah ya. Ya, iya atau 4.000. Itu kalau menggunakan Fibonacci Tools. Tapi kalau, oh kayaknya ketinggian nih. Kalau misalnya 4.000, ini bisa di resisten atau swing high sebelumnya ya. Di area sini. 3.000, iya. Cuman Untuk, ini kan yang one hour-nya kan. Kalau misalnya iya. one day-nya berarti bisa beda dong. One day-nya bisa beda. One day-nya bisa beda. Tapi ini untuk entry yang tipe agresif, Pak. Kalau untuk konservatif, Scalper lah ini ya. ya ini lebih ke scalper atau day trader. Dan untuk Pak Bambang, ini ada 2 bingkisan dari RHB. Ya. Terima kasih, Pak. Aman Bapak Ibu yang di online?
dapat makan ya, Pak. Terus Pak Julianto mau coba lagi? Enggak, aman. Oke. Bapak mau coba? Maaf dengan siapa, Pak? Bapak Sucipto. Oke, baik. Untuk Antam, kira-kira ada pertanyaan lagi dari Boleh lihat yang daily-nya nggak? Oke, yang dilihatnya seperti ini. Soalnya lagi pegang Antam nih. Nah, Kan mau tahu keluarnya di berapa kan? betul. Kalau daily-nya, swing low-nya menggunakan Fibonacci, ini lebih sedikit konservatif. Area entry-nya di 3070 atau 2930. Bila saham Antam terjadi koreksi, bisa diperhatikan di level-level tersebut. 3070 dan 3940. Target profit pertamanya ya bisa di kecil-kecil aja ya, 3.300, level stop loss-nya di area 2860, target profit keduanya bisa menggunakan resisten ya yang sebelumnya di 3660 dengan potensi upside kurang lebih sekitar 19,22%. Dan Bapak-bapak yang di sini serta Bapak Ibu yang online, selain saham, kami juga memiliki waran terstruktur dan Antam juga ada waran terstrukturnya. Nah, kalau yang penasaran waran terstruktur itu apa, bisa lihat di websitenya waranindonesia.co.id atau dieksplor di aplikasi RHB Transmart ID. Atau tanya-tanya aja sama Pak Stanley langsung. Ini untuk saham Antam. Yang kedua, kita akan ke saham Indi. Nah, untuk saham Indi, ini sebenarnya kalau golden ratio-nya dibilang sudah agak sedikit lewat ya, di area 1395. Tapi Bapak Ibu yang eh, dipresentasikan di awal bahwa metode yang saya gunakan itu salah satunya pattern ya. Di sini ada sebuah pattern. Wedge kalau ininya doang, tapi kalau digabungkan dengan tiangnya ini eh, patternnya namanya flag atau bendera. Karena saham ini sudah breakout atau melebihi dari area patternnya, ini bisa dijadikan entry dengan target profit kurang lebih di TP pertama 1625 dan level stop loss-nya di area 1415 kalau menggunakan strategi untuk klasik support dan resisten. Tapi kalau menggunakan Fibonacci-nya, kita dari swing high ke swing low di area 1855. Ini lebih ke arah target jangka menengah ya. Tapi sebagai reminder, dalam kondisi market yang seperti ini, kalau saya sarankan trading jangka pendek terlebih dahulu. 5%, 7%. Kayak misalnya saham-saham komoditas atau saham-saham kayak Ratu, Raja, TPIA, yang 7% besoknya turun. Raja naik 8% besoknya turun. Itu yang kedua. Indi untuk TP satunya, sebentar. Ini kayak jaring laba-laba ya. TP satunya di area 16, sorry, 1625. Level stop loss-nya ini 1:1 untuk TP pertamanya. 1405 ya. TP keduanya itu di area 17 di area 1780 ya. Ini menggunakan area resisten sebelumnya. TP keduanya untuk saham Indi. Kemudian yang terakhir, sebentar saya ngintip dulu. Ada saham PGEO. PGEO. Oh, Ah, itu dia, Pak.
Hmm. Wow, 800 sih di bawah, Pak. Iya, iya. Oh, yang dulu. Oh. I see. Yang sebelah sini kurang lebih ya. Cuman emang lompatnya cepetan juga sih Pak. Iya. Ya, gas ya. Nah, eh, nggak lihat berapa hari udah lupa total udah 300. nah, kalau untuk saham Pegio kemarin atau ya kemarin mengalami koreksi sebesar 4,01% ya, udah naik signifikan di 12 Juni sebesar 10,33%. Untuk area entry-nya kurang lebih di area 14,15 ya. Level stop loss-nya di area 1335 dan target profit pertamanya ini di resisten sebelumnya di area 1500. Target profit keduanya di 1610. Dan kalau misalnya exit targetnya menggunakan Fibonacci, kurang lebih ya sama ya di area 1600 lah, dibuletin 1600. Jadi menggunakan klasik support dan resisten serta Fibonacci juga kurang lebih target entry atau exitnya juga hampir sama. Kira-kira sampai ini aman, Pak? Aman? Aman. Bapak Ibu aman? Aman? Kalau misalnya aman, ketik aman. Bukan AMMN ya, aman. Itu dia. Kalau nggak aman, bilang salesnya. Ayo bikin kelas lagi. Tapi datangnya offline. Kurang lebih seperti ini nih. Kalau offline. Beneran AMMN. Oke, siap. Coba kita kemudian. Contoh dong Pak, kalau ITMG kan Oke, tadi mirip dengan Indi, tapi bedanya ITMG itu posisinya di bawah. Itu ada mm, tools yang bisa dipakai nggak? posisinya seperti ini. Ya, Terus untuk kita apakah Fibonacci juga dipakai atau enggak ya? Dalam kasus yang ini? kasus seperti ini, Ya, Fibonacci-nya ini dari sebenarnya ini udah masuk ke golden ratio-nya ya. Swing low dan ini swing low, ini swing high. Selesai. Ini 78,6. Nah, ini kan karena tadi sempat kita bahas juga kalau di bawah 78,6 better skip aja. Dan ternyata saham ITMG habis 78,6 dia naik. Itu ada potensi ke atas dan benar terjadi ke atas. Nah, untuk saat ini sebenarnya agak telat ya kalau masuk sekarang. Namun kalau ada dua metode kalau mau masuk ITMG karena ini juga secara pattern ini potensial double bottom ya. Ini bottom sorry bottom ini bottom pertama, ini bottom kedua. Oh iya, kalingan nggak? Takutnya kalingan. Enggak. Oh oke oke. Takutnya kalingan sih. Oke, kalau menggunakan eh, kita kita mau Fibonacci dulu apa TP pattern dulu nih? kita terbuka aja sih Pak. Oke, Jadi ingin tahu tools apa yang bisa digunakan untuk menangkap potensi dari potensi entry. grafik. Iya, Ya, kita ke klasik dulu karena memang sebelum Fibonacci lahir juga kita perlu belajar support dan resisten karena itu penting sekali. Support itu analoginya adalah batas bawah dan resisten itu batas atas. Support itu seperti lantai rumah, ya. Resisten itu seperti atap rumah, ya. Dan pergerakan saham itu seperti bola. Ketika bola memantul ke atas, ada potensi ke bawah dan bola menyentuh lantai, ada potensi ke atas kembali. Kalau misalnya kita lihat ITMG ini sedang masuk area resistennya. Yang bisa kita lakukan terhadap saham ITMG itu ada dua pilihan. Yang pertama buy on breakout ketika saham ITMG pergerakannya lebih dari 23.000. Level stop level TP pertamanya bisa di 23.925. Untuk stop loss-nya di area 22.125 dan target profit keduanya ini bisa dipakai resisten sebelumnya ya di area 25.150. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci, exit targetnya dari swing high ke swing low, 161,8-nya di sini ya. Tapi kalau misalnya kita gunakan, ini hanya 3% kurang lebih. Terus, sorry, terus 261,8%-nya
ini di 7%. Dan kalau 1,8%-nya ini di 11,62% dan ini setara dengan area resisten sebelumnya dari pergerakan saham ITMG. Atau buy on support. Supportnya sampai mana? Saya coba ini dulu ya, delete. Ketika sebuah saham, ini case-nya nggak saham ITMG aja ya, ketika sebuah saham ini masuk berada di area resisten atau batas atas, dan hari Senin atau Selasa terjadi koreksi, ini ada potensi mengalami penurunan. Nah, kita bisa breakdown di bawahnya. Tadi swing low-nya kurang lebih di sini. Bila ada penurunan di area resisten, area entry yang cukup optimal menggunakan Fibonacci retracement di 22525 atau di 22400. Pertanyaannya adalah apakah ketika saham ITMG bergerak di dan menyentuh 22525 itu langsung di buy? Kalau saya pribadi menunggu indikasi kenaikan kembali. Misalnya seperti ini, kalau misalnya digambarkan ini turun, apakah langsung buy? Saya menunggu dulu di sini. Ada pergerakan 2 atau 3 candle. Bila kuat bertahan di atas level golden ratio-nya di 22400 dan ada indikasi kenaikan baru saya buy. TP terdekatnya ya di 23.000. Jadi bisa buy on breakout ketika di atas 23.000 atau buy on support di 22.400 hingga 22.525. Itu bisa pilihan dua level. Itu untuk ITMG. Iya. Oh, sorry. Ya. Terus kalau dia pun naik kenceng pasti yang bosnya guyur dulu ke bawah. Kalau kayak gitu. Tadi guyur ke bawah, tadi ke bawah, tadi punya lagi sama dia ke bawah. Iya, mungkin di satu sisi kuatnya lebih dividen kali Pak ya. ITMG Kalau juga. buat trading ya memang kurang enak ya. Iya. Makanya kalau dia ditarik ke atas tuh pasti bosnya yang guyur sendiri ke bawah. Iya dibanting, tarik-tarik ke atas terus gitu. Itu udah hopeless, nah. Baru dia yang mungut lagi dia. Soal kayak gitu. Iya. Baik, secara Bapak-bapak di sini ada pertanyaan lagi? Kode SMG Pak. DSNG. Wah, ini sempat saya ngintip juga nih DSNG. Bapak Ibu yang online kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja ya di kolom chat. False breakout atau false breakdown? Jawabannya adalah pada penutupan market false breakout atau false breakdown. Kita bukan Roy Kiyoshi yang bisa menebak-nebak ya. Jadi kita menunggu market tutup terlebih dahulu. Apakah ketika market sedang bergerak ke bawah, terus tailnya panjang, apakah false breakdown atau false atau tidak false? Ketika false breakdown, sahamnya atau candlenya ditutup kembali ke atas ya. Kalau memang tidak false, tetap di bawah. Kita harus tahu dulu penutupannya seperti apa. Kalau untuk DSNG, ini menggunakan untuk target. Kalau secara tren kita lihat, overall DSNG masih ada potensi penurunan ya, karena cenderung mengalami penurunan. Kita menggunakan Fibonacci eksternal ya, kita lihat 161,8% ya, bertahan, masih bertahan. Jadi selama saham DSNG ini masih di atas 735, masih sideways Pak, potensi sideways. Kalau mau ngambil di mana? Ini kita manfaatkan di support terdekat aja di 760. Level entry-nya DSNG. Bila ada indikasi kenaikan di 760 ini bisa ditradingkan ya dalam jangka pendek saja. Target profitnya di 830. Level stop loss-nya di area 700 dan target profit kedua kurang lebih di 900. DSNG volatilitasnya cukup tinggi untuk DSNG. Kalau secara tren masih agak sedikit berat. L-shape. L-shape sama TAPG kemarin lagi ya beberapa hari ini juga lagi naik-naiknya. Nggak apa-apa Pak. Kalau L-shape kemarin juga mengalami koreksi Pak 1,15%. Ini bisa diperhatikan di area 1240-nya.
Kalau misalnya kita menggunakan level Fibonacci, kurang lebih ini area golden ratio-nya di 1240-an juga. 1240 hingga 1245. Kalau beli di sekarang bisa bisa atau tidak bisa, tapi risknya lebih tinggi dibandingkan kita menunggu saham LCP. Itu Apalagi Pak, kalau misalnya kita lihat nih Pak, di 13 November dan juga di 25 Oktober ini ada resisten. iya. Ya, kalau dijebol. Sorry. Barin ya Pak kalau mau dijebolin. Jadi ikut. Bapak Ibu saya izin minum terlebih dahulu ya. Bentar. Ikut gerbong. PGW sekian, Antam dua sinyal. Antem gini ngacet. Antam itu tuh historisnya selalu digoreng. Tapi kirain kan di zaman udah berubah. Kayaknya nggak. Oke, ada pertanyaan dari Pak Radinal. Enggak. Belum beli harus diantam ya, jangan cancel. Hmm. Selalu ada. Sensitivitas terhadap ini juga sih Pak, kayak ketegangan di makro juga sama Iya. cukup. Kita MTKP, pesap juga, BRMS. Oh, soalnya Mas tembus Pak kemarin 3.400 Bukan ya. masalah itunya. Dulu itu ada kenalan saya tahu entry di berapa, Hmm. keluarnya di berapa pun saya tahu gitu. Hmm. Tapi kira zaman udah berubah, Hmm. nggak bakal kejadian kayak gitu lagi. Ternyata kejadiannya berulang. Story repeat itself. Itu salah satu prinsip Dow Jones ya dari Dow Theory, history repeat itself. Terus Mas Ilham, apakah ketika harga mengenai harga cut loss kita harus segera melakukan cut loss atau kita harus wait and see? Oke, ini sebenarnya nggak ada teknis, ini lebih ke arah psikologi. Sebagai bocoran, Bapak Ibu, kalau kita mempelajari secara teori, pasar modal ya, kalau misalnya khususnya technical analysis itu bisa, mungkin 3 bulan kita juga bisa menguasainya. Tapi untuk psikologi kita sendiri itu butuh jangka panjang. Apakah kita harus, ketika mengenai harga CL, kita harus segera melakukan CL? Itu tergantung kita masing-masing. Ya, CL itu cut loss, Pak. Ya. Tergantung kita masing-masing. Kalau kita khawatir, nih tanda-tanda kita harus cut loss. Aduh, besok ada dana nggak ya? Apalagi bagi Bapak Ibu yang menggunakan duit panas ya, jangan Bapak Ibu menggunakan duit dingin. Wah kayaknya kalau misalnya minusnya terlalu banyak, saya khawatir itu better cut loss saja. Tapi untuk Bapak Ibu, oh saya tahu nih perusahaannya apa dan secara technical analisis juga baik, ya bisa di hold terlebih dahulu. Karena profit ataupun loss itu dari diri kita sendiri. Jadi balik lagi ke Bapak Ibu masing-masing. Apakah semua saham bisa menggunakan Fibonacci? Contohnya unik. Kita lihat. Iya, bentar. Astra atau Pak? Oke, Astra, baik. oh. Kita akan lihat. Fundamentalnya berat juga Pak. Astra kan di situ. Oh, Ya, Astra susah. Susah. Mobil listrik kan lama-lama kalau banyak. Fundamentalnya makanya berat. Oke, dari NF yang polisi. Iya. Terus ini kemarin baru dengar berita BYD itu turunin mobil, harga mobil itu sampai 30%. Nggak usah BYD Pak. Honda kemarin keluarin ARV baru turunin 30% juga. ARV. ARV baru. Ya, soalnya selama ini Honda itu terlalu sombong. Pokoknya harga saya itu harus lebih mahal dari Toyota. Karena sombongnya udah turun. Udah turun ya Pak. Jangan sombong lagi dia. Dia udah keluar dari 5 besar dia. Iya. Nah, makanya BYD Shield itu di Cina itu nggak sampai 300 juta sekarang katanya. Oh iya. Nggak nyampe 300 juta. Di sini masih 600 juta, di situ nggak sampai 300 juta. Kayaknya beda Pak. Nggak tahu speknya. Terus yang si Lion 300 jutaan. Jadi 40 juta terus jadi 300 jutaan. 300. Jadi kalau misalnya itu bisa terjadi di China ya sangat mungkin terjadi di Indonesia juga. Tapi Ya. rata-rata pabriknya di Karawang jadi kan. Tergantung Pak, pajaknya dan di sini Sekarang beda Pak. impor semua. Kan? Nah, tapi kalau pabriknya di Karawang udah jadi kan lain-lain ceritanya. Ya. Iya. Ya semoga sih turun.
Subang juga Pak, ada proyek juga Oh di iya, sana. Subang, Ya Subang, Subang. Subang, baru tahu. Eh, dan salah satu emiten yang berisan SSIA. Ini nggak tahu nih nggak ada. Kemarin sempat naik loh Pak SSIA. Nanti kita intip. Habis naik tak turun lagi. Ya, Soalnya yang megang SSD itu oke. itu biaya di mobil. Oh, SSD-nya terlalu besar. dia. Hmm. Dia banget dia Dia bangkanya. juga. Nah, Jadi yang menggerakkan beban harga ini dia. iya, Hmm. Pak. Ternyatanya nggak gerak-gerak. Oke, kita kembali untuk saham unik. Kalau misalnya kita lihat dari Fibonacci, swing low ke swing high, ini menembus di area 78,6% seperti yang dibilang tadi. Ketika saham menembus di 78,6%, ini ada potensi melanjutkan ke bawah ya, karena kalau kita lihat secara mata biasa aja ya, ini masih ada kecenderungan turun. Next ya, target unik itu sampai mana? Kita lihat dari swing swing low ke swing high. Ini kalau daily seperti ini, kalau kita breakdown lagi, Orangnya malah udah tembus. ya sudah tembus level supportnya, swing low ke swing high. Target saham unik ini ke potensinya ke 352. Ya, unik. Naik, 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 turun. Ini turun. 352 ya. Pak siapa? Pak RM ya. Dan dari Pak Dinar, halo Mas, boleh lihat perspektif Fibo XAU? Oke, Mas. Oh, naik. Mau lihat weekly time frame-nya dulu? Mas udah ngejarnya Oh. udah tengah mati. Ini mirip-mirip kayak Elsip ini. Mirip kayak Ah. Elsip ini kan. Benar-benar. Nah, Mas ini, kalau Beda, misalnya kita beda. lihat Fibonacci ya, Pilihannya Pak ini Pak, emas Pak ini. ini dari swing low ke swing high, ini dia tertahan di golden ratio-nya ya, Bapak Ibu. Next-nya kemana? Bila emas menembus dua area. Yang pertama area 3430, yang kedua area 3503. Ini potensialnya ke Bulan ini. 3742. Wah, 3742. Dan Bapak Ibu hanya reminder aja. Persen tuh Pak Ilham. Kalau emas sendiri ya, kalau emas Artinya sendiri dia 742-nya. ya, Ya, ya 9%. 9%. Hanya mengingatkan kenaikan emas beberapa persen ya, misalnya 1% atau 2%, tapi saham-saham emas biasanya 4-5%. Iya tuh. Jadi Beli sahamnya aja dong. MDK di gue sampai 1.000 kan, kemarin masuk kan. Aduh, itu sayang. dia. Waktu itu kan Pak Ian udah ngomong MDKA saya ikutin aja Big Fish dia bilang, Big Fish masuk saya masuk. Tapi harusnya melorot kan, dibanting sampai 1.000. Iya. Aduh, harusnya masuk. Baru di situ masuk tuh. Kalau dapat 1.000 itu gitu Pak Ian balik modal, kita udah cuan gede. Iya. Dia balik modalnya kita udah cuan gede itu. Aduh, sayang. Kecepatan ya Pak ya berarti ya. Iya. Nah, kalau untuk SSIA ini Pak, ini udah naik sih Pak sebenarnya SSIA sendiri. Nah, target ya kalau Fibonacci kita lagi swing high berarti ya. kalau untuk Harga berapa? sekarang 1030. Oh. Targetnya ini di 1235 ya, sama kayak resisten tahun 31 Oktober 2024. Teman. Hmm? Saya udah beli, saya udah cut loss. Nice. Ini nggak bisa. Sebenarnya SSIA saat ini juga berada di resisten. Kalau misalnya next week ya SSIA mengalami koreksi, ini bisa diperhatikan ya, dicari levelnya. Ini 1 jam terlalu. Oke. Ini swing low-nya, ini swing high-nya. Golden ratio-nya di 1045. Kalau misalnya kita hapus Fibonacci-nya nih di area support. Jadi ini sebagai pendukung ya, Bapak Ibu. Kalau Fibonacci itu, kalau misalnya kita sudah terbiasa klasik support dan resisten, tapi kayak belum yakin nih, bisa menggunakan Fibonacci tools.
di area 1050 dan juga 1065 untuk SSIA entry. Ya, Saya mau balik ke teori Fibonacci-nya. ya, Kalau barusan kan selama ini banyak kita pakai Fibonacci untuk mengambil posisi beli saat dia koreksi ke bawah. ya. Kalau dibalik, Pak, dia lagi Lagi turun ke turun. bawah, Hmm. tapi kan bisa jadi ada pantulan ke 0,618. Bisa nggak? Oke, kita contohnya di sini aja ya, Ya, atau di saham unik. mungkin di replay aja nih. Coba di bagian mana maksudnya? Dari atas ke bawah Lagi- gitu. Lagi Iya. tren turun, kita tahu kapan entry-nya tuh. Oh, kapan entry-nya? Sehingga target Kalau lagi naiknya tren sampai turun. 0,618 yang Dari swing low ke swing high ini di 161,8. Jadi exit targetnya kalau jadi gini. Untuk entry di bawah kan? Ya. Untuk entry di bawah Iya. setelah masuk di bawah, lalu target naiknya naik ke atasnya. Oh, oke, pakai oke, 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 oke. itu bisa Oke, nggak sih? replaynya bisa, bisa, bisa. Ini sebenarnya terjadi saham unik sih. Oke, seperti saham unik. Uniknya, sorry, unik. Nah, unik. Nah, tren lagi turun, terus naik, ya kan? Iya, mantul naik. Mantul naiknya sampai mana? Dari swing high ke swing low. Ini 61,8%-nya nggak tembus. Jadi ketika 78,6% tembus, ini berarti trennya ke atas. Kalau nggak tembus, lanjut ke bawah. Nah, maksud saya, Hmm? apakah kita bisa pakai tools ini Kapan waktu di entry-nya? bawah Di bawah ini, itu loh. di bawah sini. Iya. Walaupun- Lalu targetnya menggunakan ini. Bisa, bisa, bisa. Jadi gini, yang pertama pakai replay ya. Ini, nggak usah pakai replay kali Pak. oke. Dari yang sekarang aja, posisi sekarang kita entry-nya kapan nih di level berapa? Oke, entry-nya ini bisa di area 358. Potensial areanya entry di 358. Nah, pertanyaannya next-nya bisa atau tidak? PP pertamanya bisa di area sini, 420 atau di 436. PP konservatifnya. Jadi bisa. Bisa, bisa, bisa. Jadi kalau misalnya eh, tren lagi naik, kita menggunakan retracement untuk koreksi, tapi tren turun, kita menggunakan Fibonacci untuk melihat PP ya. Ya. Itu pertanyaan bagus sih. Karena jarang sekali ditanyakan gitu. Tapi karena saham rata-rata adanya biasanya long atau buy doang ya, biasanya itu lebih ke mencari koreksi aja. Tapi itu juga bisa digunakan. Untuk secara online, ada lagi pertanyaan? Ya, sama-sama Pak RM. Pak Dinar udah aman XAU USD-nya? Oke. Oh, ada yang tanya, bisa dijelasin. Jadi Pak Bambang nanya, kalau misalnya tren lagi turun, kita mau melihat, ini kan tren lagi turun nih, unik, saham unik. Kita mau melihat sampai mana potensi turunnya, ini kita bisa menggunakan Fibonacci eksternal. Potensial turunnya saham unik di area 354. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, apakah bisa lebih turun? Bisa juga. Tapi di area 354 ini, kita bisa mempertimbangkan apakah kita mau entry atau tidak. Nah, pertanyaan lanjutannya, apakah Fibonacci ini bisa dijadikan acuan untuk target profit? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Ini kita hapus terlebih dahulu menggunakan rumus untuk mencari target area swing high ke swing low. Memang swing low-nya saat ini belum terbentuk karena kita lebih ke arah memproyeksikan. Nah, target areanya apakah selalu di 161,8%? Jawabannya tidak selalu. 161,8% merupakan target priority atau yang biasa diutamakan. Tapi area-area seperti 50
atau 61,8%-nya juga bisa digunakan untuk sebagai target dari saham-saham pilihan Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita simulasikan, ketika harga mencapai di 356 dan ada indikasi kenaikan, nah di area 61,8% dan 50 ini, bagi Bapak Ibu yang mau taking profit juga bisa. Nggak mesti nunggu sampai ke 555. Dan kalau kita menggunakan klasik support dan resisten, sebenarnya area ini juga masuk dalam area resistennya ya. Di tanggal 10 Juni. Sorry, ya 10 Juni. Nah, ini adalah salah satu metode atau strategi yang saya tadi beritahukan di awal, break and retest. Jadi ketika suatu saham bergerak turun, sini udah break supportnya dan lagi retest, kalau misalnya tidak tembus akan terjadi ke bawah lagi. Dan kalau misalnya terjadi ke bawah lagi, ini dari swing low ke swing high, target berikutnya di 310. Apakah sudah aman Pak Radinal Salim? Oh, Pak Dinar aman ya? Pak Bambang? Aman? Oke. Baik, kita kembali ke slide ya. Sebentar. Coba stop sharing terlebih dahulu. Kenapa? Sekalian bisa jadi time frame yang pas. Sekalian, iya betul. Pak Radinal. Ini nggak bisa ya slide-nya. Time frame yang pas untuk analisa Fibonacci di berapa ya Mas? Biasanya daily. Untuk time frame-nya pakai daily time frame. Ada makan, ada kopi ya, Pak. Karena udah dikodein sebentar. Nah, Bapak Ibu, karena kelasnya dikit lagi akan selesai, sebagai kesimpulan, untuk Fibonacci, kita sama-sama belajar hari ini dan juga berdiskusi. Fibonacci merupakan salah satu tools ya, bukan kayak Holy Grail, pokoknya harus pakai inilah. Enggak, karena ada beberapa juga tools yang bisa digunakan. Salah satu tools yang bisa membantu kita untuk mencari area entry atau exit ya dari suatu saham, mencari support dan resisten bisa digunakan pada saat naik ataupun turun, ya seperti pertanyaan dari Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Dan lebih efektif bila digabungkan atau dikombinasikan dengan misalnya indikator lain kayak moving average, stokastik, RSI, candlestick Harami, engulfing, dan sebagainya macamnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir secara offline dan selamat menikmati makannya. Maaf ya Bapak Ibu yang online. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang online sudah hadir dari awal hingga sekarang. Ya, akhir kata saya Ilham. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Selamat siang. Sekarang tinggal ikutin apa nih kayaknya. Tadi apa? LCP, Pak. Gak tahu bisa naik atau enggak. Kalau nggak naik tuh pucuk gitu. Kayak beli Antam. Antam, iya. Saya kemarin baru ambil, Pak. Kemarin. Karena kan ada isu perang, segala macam kan. Biasanya kan Benar-benar
Kalau itu apa? Banyak yang bilang makasih. Oke. Oh ya Bapak Ibu, terima kasih banyak sama-sama. Tadi ada chatnya nggak? Oke. Dari siapa aja. Alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan hari Senin ya. Ya, terima kasih Pak Dedi, Bu Renata, Bu Feren, Bu Femelia, Mbak Ima, di atasnya lagi. Coba Pak Danang, Bu Catherine, Pak Radinal. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Sama-sama Pak Ahmad. Sama-sama Bu Suningsih.